ya syahra Ramadan ya syahra siyam marhaban ya syahra Ramadan ya syahra siyam marhaban ya syahra Ramadan ya syahra siyam marhaban ya syahra Ramadan ya syahra siyam. Selamat datang Ramadan, bulan penuh ampunan. Selamat datang Ramadan, bulan penuh ganjaran. Mari kita menyambut dengan hati gembira. Mari kita menyambut dengan hati bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalkum ya ikhwah. Perkenalkan, saya di sini adalah mahasiswa praktikan dari UPI yang sedang melaksanakan PPL di MTS Al-Rahmah. Anak-anak bisa memanggil saya dengan sebutan Ibu Reni. Saya hari ini akan menjadi MC di acara Pesantren Kilat MTS Al-Rahmah 2021. Untuk agenda hari ini, kita akan mendengarkan ceramah dari Ibu Ummu Kulsum yang bertemakan sedekah di bulan Ramadan. Nah, namun untuk sebelum kita memasuki ke sesi ceramahnya, alangkah baiknya apabila kita tilawah dulu yang akan dibacakan oleh Bapak Fatur Rahman. Untuk Bapak Fatur Rahman, waktu dan tempat dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja simak ceramah yang akan disampaikan oleh Ibu Ummu Kulsum. Waktu dan tempat kami persilahkan. Boleh kesini Bu, masih belajar kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Tidak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Untuk kesempatan ini saya akan mencoba memberikan sedikit materi tentang bersedekah di bulan Ramadan, khususnya sedekah untuk orang yang berpuasa. Diawali dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Anas bahwa sedekah yang paling utama adalah yang dilakukan di bulan Ramadan. Terus diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan Rasul, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa di bulan Ramadan Rasul selalu memperbanyak amalannya, termasuk memperbanyak sedekah, di mana keadaannya diceritakan bahwa Rasul sangat gemar bersedekah, semangat beliau untuk bersedekah juga sangat membara. Begitupun ketika terutama di bulan Ramadan datang, yang diceritakan tatkala itu Jibril menemui beliau, terus juga menemui beliau saat malam hari di bulan Ramadan. Terus Jibril mengajarkan Al-Quran di kala itu, dan Rasulullah SAW adalah yang paling semangat sekali dalam melakukan kebaikan bagaikan angin mengguyur. Nah, apa saja keutamaan atau yang bisa dilakukan oleh kita, yang bisa dicontoh dari teladan Rasul untuk bersedekah terutama di bulan Ramadan ini? Pertama, dalam menyediakan hidangan untuk berbuka puasa. Jadi apabila kita ingin mencari pahala untuk lebih banyak lagi di bulan Ramadan ini, salah satunya adalah menyediakan hidangan untuk mereka yang sedang melaksanakan puasa. Itu sangat mudah, tapi tentu saja dengan menyiapkan hidangan berbuka bagi yang berpuasa ini, Allah menyiapkan pahala berupa pahala bagi orang yang telah menyiapkan hidangan berpuasa, disamakan tanpa mengurangi pahala dengan orang yang melakukan puasa tersebut, insya Allah. Tapi tentu saja kalau melihat dari segi kenyataannya seperti hal yang sepele, tapi biasa dilakukan oleh mungkin orang yang mempunyai kelebihan harta. Makanya terutama kita apabila memang memiliki harta yang berlebih, alangkah lebih baiknya kalau misalnya di bulan Ramadan ini dipergunakan sebaik-baiknya. Salah satunya memberi makan atau menyediakan hidangan berbuka untuk sesama manusia. Ada dalam hadisnya adalah siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Itu ada dalam hadis riwayat Tirmidzi. Untuk selanjutnya adalah menyediakan hidangan sahur terutama untuk tetangga terdekat. Jadi apabila kembali kita memiliki harta yang berlebih dan kita memiliki tetangga yang memang kekurangan dalam artian dalam tahap miskin atau duafa atau apapun itu, alangkah lebih baiknya pada saat kita memasak sahur dilebihkan sedikit, terus kita berbagi kepada tetangga. Barangkali tetangga kita yang terdekat tersebut belum mempunyai makanan untuk sahur untuk keluarga dan anak-anaknya. Nah, itu sangat disyaratkan. Makanya kenapa kalau Ramadan datang banyak orang-orang yang dermawan yang selalu menyediakan sajian atau untuk berbuka puasa, dan kadang juga ada untuk menyediakan untuk makan sahur untuk orang-orang yang tidak mampu di sekitar rumahnya. Terus selanjutnya dari Anas, hadisnya ada dari yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah kalian karena makan di waktu sahur itu mengandung barokah. Karena hukumnya makan sahur adalah sunnah, dan bagi yang melakukan sahurnya juga insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Selanjutnya adalah beberapa contoh lainnya, ada menyampaikan ilmu. Itu juga merupakan sedekah pada saat di bulan Ramadan, di mana bisa kita lihat pada saat bulan Ramadan akan banyak
orang yang mengadakan suatu acara, majlis, pengajian dengan maksud adalah untuk memanfaatkan waktu di bulan Ramadan yang berbarokah ini untuk melakukan hal-hal yang positif, mengumpulkan sebanyak mungkin pahala dari berbagai macam kegiatan ibadah yang bisa dinilai sebagai ibadah yang insya Allah mendapat pahala yang berlipat pada keadaan di bulan Ramadan. Janji Allah, semua amal kebaikan yang dilakukan selama di bulan Ramadan akan Allah lipat gandakan, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa melakukan semuanya. Sabda Rasul mengenai hal ini adalah bahwa ada perintah, sampaikanlah dariku sekalipun hanya satu ayat. Jadi kalaupun setidaknya tidak bisa memberikan ilmu atau menyampaikan ilmu kepada orang, kita bisa menjadi dai untuk diri kita sendiri, yaitu dengan cara mencoba selalu memperbaiki diri. Utamanya kadang-kadang kita juga suka melihat kalau dulu sebelum Ramadan jarang baca Quran. Jadi dai diri sendiri, menggugah diri sendiri untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini. Kita perbanyak juga baca Al-Quran. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita jadi bisa lebih baik lagi dan baca Al-Quran ini jadi terbiasa. Nah, itu anjuran selanjutnya juga adalah mengajarkan Al-Quran. Makanya dalam keadaan ini sebisa mungkin memanfaatkannya sebaik mungkin, karena mengajarkan Al-Quran adalah merupakan suatu keutamaan di mana orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau misalnya memang kita sudah dalam tahap mampu, di garis bawahnya harus dalam tahap mampu. Kalau merasa tidak mampu atau belum mampu, setidaknya dihindari dulu biar misalnya kita tidak menjadi salah mengajarkan ilmu. Jadi lebih baik kita harus dalam tahap mampu dulu, baru setelah itu kita mengajarkan kepada orang lain. Selanjutnya ada lagi yang dicontohkan, kita sering melihat ada orang yang bersedekah dengan membelikan paket hari raya untuk kerabat tetangga yang tidak mampu. Karena hari raya merupakan hari yang ditunggu-tunggu, orang merayakan hari kemenangan setelah sebulan berpuasa. Apabila kembali masih ada rezeki kita yang masih bisa disedekahkan dan kita masih mampu, tidak ada salahnya kita membuat paket-paket, misalnya berapa paket untuk dibagikan kepada mereka yang kurang mampu yang ada di sekitar rumah kita, atau terutama saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kita siapkan untuk kebahagiaan mereka, berbagi kebahagiaan dengan mereka di hari raya. Nah, itu adalah mungkin salah satu beberapa contoh yang bisa kita contohkan di perbuatan bersedekah di bulan Ramadan. Kenapa kita dianjurkan untuk bersedekah? Karena janji Allah bagi yang bersedekah, bukannya nantinya insya Allah sama Allah selain akan ditambahkan rezekinya, dilipat gandakan juga pahalanya. Ya, dimana contoh manfaat dan barokah dari sedekah itu pertama adalah menyebabkan bertambahnya rezeki. Kita dapat melihat semakin orang rajin bersedekah, semakin keadaannya rezekinya tambah banyak dan tambah berkah. Mereka tak lantas karena bersedekah menjadi miskin. Yang kedua adalah sedekah dapat mengangkat derajat seseorang. Kita juga dapat melihat orang yang banyak bersedekah, harkat derajatnya dalam pandangan sesama manusia kalau sedekahnya dengan penuh keikhlasan, di mana orang pun akan memandang derajat lebih tinggi dibanding orang yang menerima. Dalam artian insya Allah orang akan memandang lebih mulia derajatnya dibanding yang tidak. Seorang muslim untuk bersedekah, karena di sini ada manfaat dan barokah dari bersedekah. Di antaranya dengan sedekah menjadi penyebab bertambahnya rezeki. Janji Allah adalah dalam sabdanya, bersedekahlah kalian karena sesungguhnya sedekah akan menambahkan harta yang banyak. Jadi bukan mengurangi harta. Semua itu bisa kita lihat dari orang-orang di sekitar kita yang rajin bersedekah, rezekinya tambah berkah. Baik dari kita lihat rumahnya, kadang-kadang harta bendanya bukan berkurang tetapi malah tambah berlimpah. Mereka tidak kehabisan uang karena sering bersedekah.
Selanjutnya adalah sedekah dapat mengangkat derajat seseorang. Karena dengan sedekah janji Allah akan dibedakan dan rezekinya itu akan menambah berkah dan selalu merasa cukup, dan dalam pandangan masyarakat sekitar pun atau orang-orang yang melihatnya insya Allah akan dipandang positif dan baik. Dan dalam hadis, sedekah itu tidak mengurangi sedekah itu tidak mengurangi harta, tapi Allah akan menambahkan kemuliaan kepada orang yang selalu bersedekah. Itu janji Allah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Yang ketiga, malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah dan melaknat orang yang bakhil. Di mana dalam sebuah hadis, ketika seorang hamba berada pada waktu pagi hari, 2 malaikat akan turun dan akan mendoakan mereka. Jadi, kenapa begitu banyak anjuran kita memulai hari dengan bersedekah? Makanya ada juga yang bilang para ulama bersedekahlah di waktu subuh. Nah, itu menunjukkan apa? Pada saat kita bersedekah di pagi hari dengan memberikan kepada siapapun yang membutuhkan, dan kita lalu berdoa dengan sedekah itu untuk kebaikan kita dan semua, insya Allah Allah akan berijabah. Dengan jalan sedekah bisa menjadi cara untuk kesembuhan, untuk bertambah rezeki, untuk kebaikan apapun yang kita inginkan, insya Allah. Terus selanjutnya adalah bahwa bersedekah adalah perantara akan tercapainya hakikat suatu kebaikan, di mana bukti nyata bahwa kebaikan akan tercapai dengan kita mengeluarkan sedekah, dengan memanjatkan doa pada saat mengeluarkan sedekah itu untuk suatu kebaikan, insya Allah. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Karena janji Allah itu tadi, semua kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan akan Allah lipat gandakan. Tetapi dengan satu syarat, lakukan semuanya dengan rasa ikhlas ridho lillahi ta'ala, tidak ingin untuk dipuji atau mendapat dipuja oleh siapapun. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat ria, dan kita selalu bisa berbuat baik dan menghindari perbuatan dosa sekecil apapun. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Um yang sudah memberikan ceramah untuk kegiatan sangat kita hari ini. Insya Allah senantiasa memberikan kita pengingat juga agar selalu bersedekah di bulan Ramadan ini. Bisa juga contohnya di kehidupan sehari-hari kita untuk menyiapkan makanan berbuka contohnya, ataupun bisa dimulai dari diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di rangkaian sangat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.